Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di video pembelajaran prakarya untuk kelas 8. Kali ini kita akan membahas materi di bab ketiga, yaitu mengenai budidaya ternak kesayangan. Nah, di bab ini kita akan membahas tentang ternak-ternak kesayangan yang biasanya dipelihara. Nah, di bab 3 ini, materi pertama yang akan kita bahas adalah mengenai jenis-jenis ternak kesayangan. Jadi, kita harus tahu dulu jenis-jenisnya ternak kesayangan itu apa aja sih? Nah, ternak kesayangan dipelihara masyarakat dengan alasan beragam. Ada yang memelihara ternak karena keindahan bulunya, atau karakter suaranya, dan kelucuan perilakunya. Nah, mari kita bahas jenis-jenis ternak kesayangan. Yang pertama adalah kelinci hias. Kelinci merupakan ternak kecil multiguna karena dapat dibudidayakan sebagai ternak penghasil daging, kulit, dan untuk kepentingan berbagai pekerjaan di laboratorium. Pernah dong kalian dengar istilah kelinci percobaan? Ya, peribahasa itu karena di laboratorium banyak menggunakan kelinci sebagai bahan percobaannya. Lalu, beberapa bangsa kelinci dikembangkan karena keindahannya dan dipelihara sebagai binatang kesayangan atau ternak kesayangan. Jadi, kelinci itu ada dua macam. Ada kelinci hias, ada juga kelinci pedaging. Bedanya adalah kalau kelinci pedaging, dagingnya itu tebal dan banyak, tapi kulitnya tipis dan bulu-bulunya juga tipis seperti di gambar. Tapi kalau kelinci hias, kulitnya itu tebal, lalu bulu-bulunya juga panjang seperti itu. Nah, itulah yang membedakan antara kelinci pedaging dengan kelinci hias. Berbagai pameran telah diadakan untuk bangsa kelinci hias yang penilaiannya berdasarkan pada ciri-ciri bulu beraneka warna dan telinga yang panjang. Angora dan Rex merupakan dua jenis bangsa kelinci penghasil bulu berwarna putih dengan wool yang tumbuh panjang. Ada beberapa keuntungan jika memelihara kelinci baik sebagai pedaging maupun sebagai ternak kesayangan. Kelinci mempunyai potensi biologis yang tinggi karena dapat dikawinkan kapan saja setelah dewasa. Waktu bunting pendek yaitu 30-32 hari. Nah, karena beranak banyak, dalam setahun seekor kelinci dapat melahirkan 6-8 kali dengan jumlah anak per kelahiran itu 6-8 ekor. Jika akan digunakan sebagai hewan kesayangan, sebaiknya untuk pemula disarankan membeli kelinci umur 2-4 bulan untuk memperkecil resiko kematian. Hewan ternak kesayangan yang kedua adalah hamster. Hamster merupakan hewan kecil yang masuk dalam ordo Rodentia atau hewan pengerat yang berasal dari Timur Tengah dan Eropa bagian Tenggara. Sejak tahun 1930-an, hamster sudah dipelihara, tetapi pada waktu itu hanya sebagai hewan percobaan di laboratorium. Hamster adalah hewan yang aktif pada malam hari dan beristirahat pada siang hari atau nokturnal. Satwa mungil ini tidak tahan panas dan akan mati jika terpapar terik matahari dalam waktu lama. Tubuh hamster dewasa memiliki panjang 7-10 cm, ada juga yang berukuran 18-20 cm. Tubuhnya kuat dan lentur, tidak seperti tikus. Hamster memiliki bulu lebat dan halus di sekitar tubuhnya, hingga memenuhi bagian telinga, ekor, dan kaki. Terdapat 5 jenis hamster di Indonesia, yaitu hamster Syrian, hamster Roborovski, hamster winter white, hamster Campbell, dan hamster Chinese. Hewan ternak kesayangan yang ketiga adalah burung merpati. Keberadaan merpati tersebar luas di seluruh negara di dunia. Jenisnya bermacam-macam dan memiliki ciri atau sifat sendiri-sendiri sesuai dengan kondisi alam tempat hidupnya.
Terdapat sekitar 200 jenis merpati yang hidup di Eropa, Asia, dan Australia. Merpati yang hidup di negara-negara di belahan bumi selatan, terutama di Indonesia dan Papua Nugini, ukurannya lebih besar dan elegan jika dibandingkan dengan jenis merpati dari negara lain. Panjang tubuh merpati dari wilayah ini bisa mencapai 75 sampai 85 cm. Ada bermacam-macam jenis warna bulu merpati. Ada yang berwarna ungu, biru laut, coklat, putih, atau kombinasi dari beberapa warna dan tampak mengkilap. Secara umum, warna bulu burung merpati adalah abu-abu, coklat, hitam, atau putih. Nah, khusus untuk merpati jantan, bulunya lebih tampak indah dan mengkilap, terutama pada bagian leher sampai kepala. Jenis ternak kesayangan yang keempat adalah burung kicauan. Beberapa jenis burung kicauan yang banyak dipelihara masyarakat Indonesia antara lain ada murai batu Medan, lovebird, kenari, cucak hijau, kacer, poksai, anis, dan jalak. Jenis burung-burung ini dipelihara untuk penyaluran hobi, memanfaatkan waktu luang dengan aktivitas positif, memperbanyak teman, dan sekaligus menghasilkan uang yang biasanya digunakan sebagai budidaya atau lomba. Pada habitat aslinya, burung pengicau jantan biasanya hidup berkelompok, terdiri atas 2-10 ekor. Tiap kelompok mempunyai pemimpin atau jantan dominan yang biasanya memiliki kicauan sangat merdu dan panjang yang tidak dimiliki pejantan lain. Berbeda dengan burung pengicau yang dipelihara manusia, karena tidak berada dalam kelompok, semua burung jantan liar dapat berkicau, apalagi saat ada di lingkungan banyak terdapat burung jantan sejenis, misalnya di area lomba. Nah, burung yang terlatih dan bermental kuat dapat berjaya di arena lomba, seakan-akan tampak sebagai jantan dominan. Materi selanjutnya adalah B. Sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan. Ternak kesayangan membutuhkan sarana produksi yang terdiri dari bahan dan alat. A. Bahan. Yang pertama adalah hewan yang akan dipelihara. Secara umum, pemilihan ternak kesayangan yang baik harus memiliki kriteria seperti tubuhnya tegap, gerakannya gesit dan lincah, bulu halus mengkilap dan tidak rontok, pandangan mata tajam, nafsu makan baik, dan bagian kaki tidak bengkok. Nah, berikut contoh bibit kenari, kelinci, dan hamster. Yang kedua adalah pakan. Pakan ternak adalah semua bahan yang diberikan kepada ternak berupa campuran berbagai macam bahan organik dan anorganik untuk memenuhi kebutuhan zat makanan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Pakan memegang peran penting dalam budidaya ternak kesayangan. Manajemen pakan yang baik membuat pertumbuhan ternak dapat mencapai hasil sesuai target yang ditentukan. Nah, berikut merupakan pakan alami ternak kesayangan, yaitu biji-bijian dan sayuran. Yang ketiga adalah obat-obatan. Kegiatan budidaya kadang mengalami kendala. Salah satunya adalah serangan hama dan penyakit yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan budidaya. Obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan maupun penanggulangan hama dan penyakit. Obat yang diberikan bisa jenis alami dan buatan. Obat alami berasal dari ekstrak tumbuhan, misalnya lidah buaya dan daun pisang atau daun pepaya. Obat buatan berasal dari zat kimia yang dapat mematikan sumber penyakit. Nah, berikut ada contoh obat-obatan alami yang berasal dari lidah buaya dan daun pisang. Selanjutnya, bahan yang terakhir adalah air. Air merupakan peranan penting dalam budidaya ternak. Air sangat diperlukan untuk melancarkan makanan dalam saluran pencernaan, terlebih lagi terkait dengan produksi susu bagi induk yang sedang menyusui.
Air harus memenuhi persyaratan tertentu agar ternak dapat tumbuh dengan baik, dan pemberian air untuk ternak sebaiknya diberikan tidak terbatas atau ad libitum. Selanjutnya B adalah alat. Alat-alat yang digunakan sebagai sarana budidaya ternak kesayangan antara lain kandang, tempat minum, tempat makan, timbangan, sprayer, dan pembersih kotoran. Nah, berikut ada beberapa alat budidaya, yaitu ada tempat pakan, tempat minum, sprayer, dan pembersih kotoran yang diperlukan pada saat budidaya ternak kesayangan. Materi selanjutnya adalah C, tahapan budidaya ternak kesayangan. Tujuan pemeliharaan ternak kesayangan berbeda-beda bergantung pada jenis ternaknya. Teknik yang perlu diperhatikan dalam budidaya terdiri dari 4 langkah. Yang pertama adalah pemeliharaan kandang. Kandang yang bersih dan nyaman sangat penting dalam budidaya ternak kesayangan. Kandang harus rutin dibersihkan untuk menjaga kelembaban minimal seminggu sekali. Nah, hal ini penting untuk menghindari tumbuhnya jamur atau bakteri penyakit yang tidak diinginkan. Tempat pakan, minum, dan lantai kandang yang terdapat dalam kandang juga harus rutin dibersihkan. Yang kedua adalah pemilihan bibit. Bibit ternak adalah ternak yang mempunyai dan mewariskan sifat unggul serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan. Pemilihan bibit yang baik merupakan kunci utama keberhasilan budidaya ternak kesayangan. Calon bibit yang baik dapat diketahui dengan melakukan seleksi. Nah, seleksi yang dapat dilakukan dengan memperhatikan catatan kemampuan produksi setiap individu dan penampilan fisik ternak. Calon yang dipilih adalah yang memiliki bentuk tubuh seimbang dan tidak cacat. Yang ketiga adalah pemberian pakan. Pakan merupakan faktor utama penentu produktivitas ternak. Biaya pakan menempati 60-80% dari jumlah total biaya usaha peternakan. Pakan yang diberikan kepada ternak berbeda-beda sesuai dengan jenis ternak, umur, dan produktivitas ternak. Pemberian pakan harus memperhatikan jumlah kebutuhan, waktu pemberian, dan cara pemberian pakan. Contoh misalkan pakan untuk kelinci harus memiliki porsi 80% tumbuhan hijau dan 20% konsentrat. Untuk jenis pakan hijauan, pastikan harus dalam keadaan layu namun tidak busuk. Proses pelayuan berguna untuk mempertinggi serat kasar, juga untuk menghilangkan getah atau racun yang dapat menimbulkan kejang-kejang dan diare. Pakan tambahan atau konsentratnya bisa diberikan dalam bentuk pelet atau bekatul yang dicampur dengan sayuran. Lalu yang terakhir adalah pencegahan hama dan penyakit. Kesehatan ternak mutlak diperhatikan. Kesehatan ternak sangat erat hubungannya dengan tingkat produksi yang berpengaruh pada masalah penghasilan usaha peternakan tersebut. Pada umumnya, pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan kandang, pemberian pakan yang sesuai dan memenuhi gizi, serta penyingkiran sesegera mungkin ternak yang sakit. Nah, sehubungan dengan masalah kesehatan, beberapa hal harus diperhatikan, yaitu A. Lahan yang hendak didirikan kandang harus bebas dari penyakit menular. Lalu yang B, kandang harus kuat, aman, nyaman, dan bebas penyakit. Yang C, periksa kesehatan ternak yang baru dibeli. Jika terdapat tanda-tanda kurang sehat, ternak dapat segera diobati. Yang D, jaga kandang dan lingkungannya agar tidak lembab dan bebas genangan air. Yang E, lakukan penyemprotan disinfektan atau proses penyuci hamaan kandang dan lingkungan sekitarnya. Dan langkah yang terakhir adalah lakukan vaksinasi secara teratur. Nah, sekian dulu untuk video pembelajaran materi prakarya di bab budidaya ternak kesayangan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.